Blessings fall by my right hand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, mata kuliah Psikologi Keagamaan, jurusan Sosiologi Agama, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Mataram, akan sedikit menjelaskan makalah kami yang berjudul Pengaruh Lingkungan Masyarakat Terhadap Psikologi Sosial Individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan peranan keluarga dalam perkembangan individu. Keluarga merupakan lembaga utama bagi perkembangan seorang anak, di mana mereka hidup dan berkembang dalam suatu lingkup keluarga. Contohnya keharmonisan orang tua. Keharmonisan orang tua ini sangat memberikan pengaruh terhadap anak, dikarenakan seorang anak dapat meniru keadaan apa yang dilihatnya. Yang kedua, perhatian orang tua terhadap anak. Perhatian orang tua dapat memberikan kontribusi positif bagi seorang anak dan dapat terkontrol dengan baik dikarenakan memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak. 3. Apresiasi terhadap anak. Apresiasi terhadap anak harus dilakukan orang tua dikarenakan jika orang tua memberikan apresiasi kepada anaknya, apapun yang dilakukan, maka ia akan bersemangat dalam melakukan sesuatu yang membanggakan orang tuanya. Nama Isnani Suciani, nomor NIM 19060/2008. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari delekuensi. Adapun pengertian dari delekuensi di sini ialah kecenderungan seorang remaja untuk melakukan suatu tindakan atau suatu perbuatan yang menyimpang dalam masyarakat atau norma-norma yang berlaku pada masyarakat tersebut, sehingga dapat menyebabkan keresahan atau mengakibatkan kerugian pada dirinya sendiri maupun orang lain. Contohnya seperti perampokan, kekerasan, perkelahian dan lain-lain. Dan adapun di sini kenakalan remaja dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama, kenakalan yang bisa menyebabkan kerugian pada orang lain, yaitu seperti perampokan, pemerasan dan lain-lain. Yang kedua, kenakalan remaja yang menyebabkan kerugian fisik atau ekonomi seperti pencurian. Dan yang ketiga, kenakalan remaja yang dapat mengakibatkan kerugian pada dirinya sendiri seperti mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Terus yang kedua, pelacuran dan lain-lain. Adapun hal-hal yang dapat mempengaruhi atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dari delekuensi ini ialah yang pertama ada disebut dengan sosial ekonomi, yang kedua ada lingkungan keluarga, yang ketiga ada disebut dengan teman bergaul. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan dan selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Nama saya Siti Auliati 19.06.2010. Di sini saya akan menjelaskan hubungan keluarga dan faktor yang mempengaruhi hubungan keluarga. Ada 4 aspek hubungan keluarga. Yang pertama, hubungan emosional. Dalam hubungan emosional ini meliputi perhatian, percayaan, dan perlindungan. Misalnya seorang anak dalam keadaan sedih, maka seorang tua harus memberikan perhatian agar si anak merasa nyaman dan tidak tertekan. Yang kedua yaitu bantuan instrumental. Dalam bantuan instrumental ini meliputi dukungan materi dan jasa pelayanan. Yang ketiga yaitu dukungan informasi. Sebagai orang tua harus memberikan arahan atau pertimbangan agar si anak harus tahu bagaimana harus berbuat. Yang keempat yaitu penilaian dan penghargaan. Sebagai orang tua harus memberikan apresiasi atau penghargaan atas usaha yang telah dilakukan oleh anaknya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi hubungan keluarga. Yang pertama, anak yang berasal dari keluarga kecil lebih banyak mendapatkan perhatian daripada anak yang berasal dari keluarga besar. Yang kedua, usia orang tua. Misalnya seorang ibu yang terlalu muda kemungkinan lebih besar tidak dapat mengenali kebutuhan orang tua. Yang terakhir yaitu kelas sosial ekonomi orang tua. Misalnya tingkat pendapatan orang tua dan tingkat pendidikan orang tua.
Nama Purnia Utami, NIM 1906020023. Saya pemateri keempat menjelaskan usaha mengurangi delekuensi. Delekuensi bisa diartikan sebagai kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah masalah yang selalu membuat orang tua gelisah saat memasuki usia remaja. Anak sering bertindak sesuka hati dan tidak lagi mau mendengarkan perkataan orang tua. Hal ini menyebabkan anak rentan mengalami kenakalan remaja. Salah satu cara untuk mengatasi kenakalan remaja adalah memberi arahan mengenai bahayanya pergaulan bebas. Cara ini bisa diawali dengan memberikan edukasi mengenai hal-hal yang membuat remaja menjadi penasaran, seperti bahayanya seks bebas, narkoba, minum-minuman yang beralkohol, ngerokok, dan lain sebagainya. Contohnya, si anak mengkonsumsi obat-obatan. Nah, orang tua ini bisa menegur anaknya dengan alasan yang jelas dan tegas. Kedua, menjalin komunikasi efektif dengan anak. Kenakalan remaja sering disebabkan karena kurangnya komunikasi antara anak dan orang tua. Orang tua harus bisa membangun komunikasi dengan anak, meski komunikasi itu sedikit. Komunikasi sedikit seperti ini akan membuat anak menjadi lebih nyaman dalam bercerita, sehingga ia menceritakan, sehingga lama-kelamaan anak ini bisa menceritakan semua masalahnya ke orang tua. Contohnya, misalkan si anak mempunyai masalah di luar rumah, nah anak ini akan pasti menceritakan masalahnya ke orang tua. Yang keempat, mendukung hobi positif anak. Salah satu cara mengatasi kenakalan remaja, menyalurkan energi remaja untuk melakukan hal-hal yang positif. Orang tua bisa mendukung hobi positif anaknya. Misalkan anak ini hobinya main basket. Orang tua bisa membangun lapangan untuk anaknya agar anaknya bisa main basket di dalam rumah. Itulah sedikit pemaparan materi dari kami kelompok 5. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.